warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Kemana? Izin. Oh. Ada keluarga. Oke, baik. Terima kasih. Apakah yang sekarang masuk ini ada yang dalam keadaan sakit? Tidak. Oke, baik. Silahkan untuk mengecek kerapian dan memastikan bahwa kalian duduk dengan nyaman di tempat duduk kalian masing-masing. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Dengan membaca umul kitab bersama. Ala hadiniyah sholihah al-fatihah. Baik, untuk selanjutnya, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwasanya pelajaran kita untuk fikih hari ini membahas tentang sholat jamaah. Apakah kalian tahu apa itu sholat jamaah? Silahkan, barangkali ada yang tahu, bisa angkat tangan. Apa itu sholat jamaah sebelum memasuki ke pembahasan pada hari ini? Sholat jamaah Oke, adalah sekali sholat lagi, yang dilakukan saya oleh tanya dua barangkali orang atau ada lebih yang secara tahu apa bersama-sama itu sholat dan salah jamaah. satunya menjadi Silakan. imam sedangkan lainnya Oke, menjadi silakan. makmum. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Selanjutnya untuk memancing wawasan kita tentang sholat jamaah, coba saya tanya, apakah ada yang tahu mayoritas apa ulama hukum sholat jamaah hukumnya yaitu sunnah sholat muakkad? jamaah? Saya, Pak. Oke, silahkan. Menurut mayoritas ulama, hukum sholat jamaah adalah Sunnah sunnah muakkad. muakkad. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Baiklah, untuk pertanyaan pemancing atau pemantik yang terakhir, apa tadi sudah disebutkan tentang hukumnya sholat jamaah. Mungkin dari kalian ada yang tahu mengapa sholat jamaah itu dihukumi sunnah muakkad. Apakah dari kalian ada yang tahu dalilnya sehingga sholat jamaah itu dihukumi sunnah muakkad? Siapa? Sebutkan artinya. Oke, silakan artinya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Dari ketiga jawaban ini sudah benar semua ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab. Baik, untuk melanjutkan pada pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian lihat di layar. Sudah saya tampilkan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis tentang ketentuan makmum masbuk. Jadi tentang makmum masbuk. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis tentang ketentuan bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa. Jadi ada dua ya poin ya, ketentuan makmum masbuk dan bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa. Oke, terima kasih. Diawali dari pengertian makmum masbuk. Barangkali dari kalian ada yang bersedia untuk membaca yang ada di depan sini pengertian makmum masbuk. Barangkali dari kalian silakan ada yang bersedia untuk membaca pengertian makmum masbuk itu apa? Silakan. Ya. Pengertian makmum masbuk, makmum yang tertinggal atau terlambat untuk mengikuti sholat jamaah sekiranya tidak dapat membaca Al-Fatihah secara penuh ketika imam masih berdiri. Ya ini, makmum masbuk adalah makmum yang terlambat untuk mengikuti sholat jamaah sekiranya dia tidak bisa membaca Al-Fatihah secara penuh di saat imam masih berdiri. Jadi
imam berdiri, kemudian ada makmum mau datang, ternyata imamnya sudah rukuk. Tidak selesai membaca Al-Fatihah, lah inilah yang dinamakan makmum masbuk. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah cara atau ketentuan makmum masbuk itu apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk. Mungkin bisa dibacakan oleh teman yang lain. Aku Ya, silakan. harus mengikuti imam sesuai keadaan yang ia dapati. Misalnya imam sedang ruku, maka makmum langsung takbiratul ihram dan ikut ruku bersama imam. Terhitung mendapat 1 rakaat pertama penuh apabila mendapati ruku bersama imam dan mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Oke, jadi ada 3 ketentuan itu ya, harap dipahami. Ketika imam sudah rukuk, kita langsung ikut rukuk. Ketika terhitung mendapatkan 1 rakaat pertama penuh apabila mendapati rukuk bersama imam, ya. Jadi ketika imam sudah rukuk, kalian langsung rukuk biar mendapatkan rukuk penuh bersama imam. Yang ketiga adalah mengganti rakaat yang tertinggal atau yang tidak penuh setelah imam salam. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah materi cara mengingatkan imam yang lupa. Ini ada 2. Kalau rukunnya berupa rukun fi'li, maka seperti itu cara mengingatkan imam yang lupa. Kalau rukunnya qauli berupa ucapan seperti membaca Al-Fatihah, kalau ada lupa, maka cara mengingatkannya adalah seperti di kolom tersebut, bisa dibaca di depan kalian ini ya. Oke. Barangkali ada yang bisa membaca untuk bagaimana kalau rukun fi'li cara mengingatkan imam yang lupa. Silahkan baca. Saya. Oke, silakan Marsha. 1. Makmum laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. 2. Makmum perempuan dengan menepuk punggung telapak kiri pada bagian telapak tangan kanan. Oke, jadi kalau rukun fi'li imamnya ada yang lupa, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan maka dengan menepukkan punggung telapak kiri kepada bagian telapak tangan kanan begini ya. Ini. Nanti ada videonya kita tampilkan. Kalau rukunnya berupa qauli, misalkan imam lupa membaca Al-Fatihah. Di tengah jalan Al-Fatihahnya lupa. Bagaimana cara mengingatkan? Coba. Dengan cara meneruskan bacaan yang benar. Ya. Jadi orang yang di belakang imam, makmumnya itu langsung meneruskan bacaan imam. Biar imam itu langsung ingat, oh ini bacaan saya yang lupa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan sebuah video pembelajaran ya cara makmum masbuk. Ada panggilan. Oh, panggilan kemana? Ke lobi. Cara silakan. Makmum masbuk. Silahkan. Nanti kalau sudah langsung ke sini ya. Nggih, Pak. Akan saya tampilkan video tentang bagaimana menjadi atau caranya makmum masbuk yang benar. Silakan diperhatikan video di depan layar ini ya. Silakan. Ingin melaksanakan sholat jamaah, tapi imam sudah terlanjur ruku. Jika demikian, maka kita termasuk dalam kategori makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk dan apa saja hal penting yang harus diketahui oleh makmum masbuk? Kita akan membahasnya di tutorial Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan Link Production. Pada video sebelumnya yang bisa kalian cek di sini, kita sudah membahas mengenai sholat jamaah, meliputi keutamaannya, hukum melaksanakannya, dan syarat-syaratnya. Pada video kali ini, kita masih akan membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan sholat jamaah, dan mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi, yakni makmum masbuk.
Sebelum lebih jauh, baiknya kita bahas dulu apa itu makmum masbuk. Dalam sholat jamaah, kita mengenal dua jenis makmum, yakni makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati berdirinya imam sekiranya dia cukup untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna. Contohnya, kita ingin ikut sholat jamaah ketika imam masih dalam kondisi berdiri. Kemudian kita bertakbir, ikut jamaah, dan kita masih sempat menyelesaikan bacaan Fatihah secara sempurna. Jika demikian, maka kita termasuk ke dalam kategori makmum muwafiq. Sedangkan makmum masbuk adalah kebalikannya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapati berdirinya imam, yang sekiranya dia cukup. Untuk selanjutnya, karena ini adalah pembelajaran kita berbasis masalah, di sini akan saya tampilkan suatu permasalahan kasus yang sering terjadi di masyarakat atau di kampung. Nanti silakan didiskusikan permasalahan ini dengan teman-teman kelompoknya, nanti membentuk kelompok seperti ini. Diskusi masalah, ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam sudah takbiratul ihram? Kamu datang, imamnya sudah takbiratul ihram. Yang kedua, ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam baru rukuk dan kamu baru datang? Di imam baru rukuk, baru saja rukuk, kamu baru datang. Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam dalam posisi tasyahud akhir dan kamu baru datang? Apa yang kamu lakukan? Yang terakhir, apa yang kamu lakukan jika menemui imam lupa gerakan-gerakan sholat? Apabila imam ada lupa salah satu gerakan sholat, apa yang kalian lakukan ketika kalian menjadi makmum di belakangnya? Silakan kalian membentuk kelompok untuk diskusi. Yang mana kali ini kelompok kita dibagi menjadi 3 kelompok ya. Silakan membentuk menjadi 3 kelompok. Silakan sekarang ya, dengan teman terdekatnya. Baik, anak-anak, untuk membahas masalah kita akan saya bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah itu kalian presentasi perwakilan tiap kelompok untuk menyampaikan ide gagasannya di depan kelas. Siap ya? Siap. Terima kasih, ini saya bagikan. Nanti silahkan ditulis di sini, didiskusikan dengan teman-temannya. Satu-satu aja nanti. Oke, silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Kelompok ini bisa ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Oke, mungkin kelompok yang lain silahkan. Tidak, silahkan ditulis. Untuk kelompok 3 barangkali ada yang bisa ditanyakan, silahkan. Tidak, Pak. Bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Siap, ini saya presentasi nih. Iya. Ya, nanti silakan nanti disampaikan ide gagasannya di depan. Oke, Pak. Baik, mungkin waktu kita diskusi udah selesai. Nanti silakan nanti perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan gagasan untuk berdiskusi hasil dari diskusinya itu. Bisa ya? Oke. Silakan tentukan 1 anak untuk perwakilan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan nanti maju 1 per 1. Iya, Pak. Oke. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman saya. Ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam sudah takbiratul ihram? Segera menyusul imam untuk takbiratul ihram. Ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam baru rukuk dan kamu baru datang? Segera takbiratul ihram dan menyusul imam untuk rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Lanjut. Untuk kelompok kedua, silakan. Silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Ketika kamu hendak jamaah, apa yang kamu lakukan jika menemui imam baru rukuk dan kamu baru datang? Yaitu segera menyusul imam untuk takbiratul ihram. 2. Segera takbiratul ihram dan menyusul imam rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. 3. Segera takbiratul ihram dan menyusul imam mengikuti tasyahud akhir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Saya dari kelompok 3. Apa yang kamu lakukan jika menemui imam lupa gerakan sholat? Nah, jika rukun fi'li, maka makmum laki-laki dengan mengucapkan subhanallah. Jika makmum perempuan dengan melekukan punggung telapak kiri pada bagian telapak tangan kanan. Jika rukun qauli, jahar dengan cara meneruskan bacaan yang benar. Terima kasih. Hasil presentasi saya, apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Materi pada pagi hari ini sudah selesai dengan sempurna, insya Allah ya. Untuk selanjutnya kita refleksi dulu ya. Untuk selanjutnya kita refleksi dulu. Coba dijawab secara rileks saja ya. Bagian manakah dari pelajaran ini yang menurut kamu paling sulit? Bagian mana? Makmum? Makmum masbuk ya. Ya memang materi hari ini makmum masbuk. Yang kedua, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu bisa menjadi lebih baik lagi? Belajar lebih giat lagi ya nanti di rumah ya. Jadi jangan sampai cukup di dalam kelas. Yang nomor 3, kepada siapa kamu akan minta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ada yang orang tua, ada yang kepada Pak Guru, dan kepada Pak Zen. Teman-teman silakan cari teman yang mendukung. Ya, silakan teman kamu yang sekiranya bisa mendukung proses belajar kamu. Silakan, bebas. Nomor 4, apakah kamu sudah dapat mempraktekkan cara makmum masbuk dengan benar? Sudah ya? Sudahlah, sudah kan? Ada yang belum, ada yang sudah. Tetap dipelajari dengan baik. Untuk selanjutnya kami informasikan pelajaran selanjutnya adalah tentang sholat fardu ya. Insya Allah besok kita akan mempelajari sholat fardu. Jadi saya ulang lagi untuk materi hari ini yaitu tentang ketentuan makmum masbuk. Cirinya enak, makmum masbuk itu langsung mengikuti imam. Takbiratul ihram langsung mengikuti imam rukuk, langsung rukuk. Imam sujud langsung sujud. Imam masih Al-Fatihah, ya langsung ikut membaca Al-Fatihah. Sekiranya nggak cukup membaca Al-Fatihah, langsung rukuk ikut rukuk. Paham ya? Paham. Untuk mengingatkan imam yang lupa cukup mudah ya kalau laki-laki dengan baca subhanallah. Untuk yang perempuan dengan menepukkan punggung tangan kiri kepada telapak tangan kanan. Jangan sampai seperti betul-betul biasa seperti ini. Itu akan membatalkan sholat kamu karena itu seperti mainan. Paham ya? Jadi begini sekali saja. Tuh. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya penutup doa setelah belajar. Silahkan membaca wal asri bersama-sama. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Yuk, semuanya membaca wal asri. Yuk, tuh 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana yassir li fi umuri wa la tu'assir li ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nuri Syafa. Nuri Syafa lagi ya, belum masuk ya hari ini ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini, sebelum kita memulai proyek kita P5, P2RA, marilah kita mulai dengan membaca doa bersama dulu, dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan proyek P5 kita ini dapat bermanfaat untuk madrasah kita. Paham ya? Nah, berdoa dengan baca umul kitab bersama. Ala dina sholih al-Fatihah. Baik, untuk mengawali pada proyek P5 kita siang hari ini, mungkin P5 yang akan saya bawakan itu belum sampean pernah temui. Apa itu? Coba lihat di depan ini. Tema pada proyek P5 P2RA kita pada kali ini adalah tentang modul proyek berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ya, pernah dengar itu? Pernah dengar? Pernah membuat proyek sebelumnya yang bertemakan berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI? Belum pernah? Belum ya? Belum. Jadi saya perkenalkan, ini adalah proyek yang barangkali bisa untuk membangun, memajukan madrasah kita, MTSN Gresik ini menjadi suatu madrasah yang lebih digital lagi. Ya, kita ini sudah, madrasah kita itu sudah digital. Buktinya di setiap kelas di madrasah kita semuanya terdapat TV smart, betul nggak? Betul ya. Nah ini agar lebih nanti digitalisasi madrasah, barangkali saya akan menyampaikan proyek ini, modul berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang dalam hal ini adalah Madrasah Sanawiyah Negeri Gresik. Tema kita adalah membuat suatu QR code. Ya. QR code yang seperti saya tampilkan di atas tadi berbentuk seperti itu ya. Itu ada gambar separuh itu, silakan dilihat. Itulah nanti yang akan kita buat, yaitu QR code, membuat barcode yang berupa QR code. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama,
kata kuncinya di situ adalah keterampilan literasi siswa untuk atau dalam memperoleh dan memproses informasi gagasan dan dalam bentuk digital. Ini adalah suatu proyek P5 yang bermanfaat untuk kalian. Yang kedua adalah menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan alur serta prosedur kegiatan proyek. Yang ketiga, melatih keterampilan siswa dalam berkolaborasi. Mungkin kita ketika tidak ada P5, bagaimana cara kita membuat suatu proyek yang melibatkan banyak teman, kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain, itu adalah kemampuan yang perlu kita asah. Merancang dan menerapkan digital informasi di lingkungan sekolah atau madrasah dan sekitarnya melalui teknologi scan QR code. Untuk selanjutnya, QR code ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Amerika Serikat yang mungkin nanti bisa kalian cari informasinya di internet juga. Tapi kita lanjut saja, kita dalam hal ini adalah pengenalan tentang QR code ini ya. Kita lanjut dulu, bahwasanya di dalam dimensi dan subelemen proyek profil pelajar Pancasila ini adalah tema kita adalah rekayasa teknologi ya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Tema yang akan kita ambil adalah Scan Me. Scan Me itu artinya adalah QR code. Paham ya? QR code. Dan yang akan kita kembangkan di sana, kemampuan kita adalah bergotong royong, ini ya, bisa dilihat, berkolaborasi dan bernalar kritis. Orang kalau sudah bisa bernalar kritis, itu adalah suatu kemampuan yang luar biasa. Oke, dan pastinya kemampuan untuk berkolaborasi dengan teman yang lain atau orang lain. Karena tidak semua orang itu dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar apa itu QR code? QR code itu apa? Barangkali ada yang tahu? QR code adalah kependekan dari Quick Response Code. Apa? QR code kepanjangannya adalah Quick Response Code. Artinya adalah kode untuk merespon yang cepat. Jadi dengan QR code ini manfaat kita akan mempercepat memperoleh suatu informasi. Paham ya? Untuk memperoleh suatu informasi, bayangkan saya kasih contoh satu ya. Di sekolah kita, kalau orang tamu datang ke sekolah kita, ingin mengetahui informasi lebih luas tentang madrasah kita, pasti tanya apa? Website. Websitenya mana Pak? Ada tamu seperti itu. Websitenya mana Pak? Tulis www.schmtsngresik.go.id. Kelamaan nggak? Kelamaan ya? Bayangkan, kalau misalkan di madrasah kita itu, di ruang PTSP itu, ada QR code. Untuk lebih lanjutnya, silahkan klik ini. Tinggal pakai HP, tinggal. Mudah nggak? Mudah. Harus ngetik gitu nggak? Nah, itu adalah salah satu manfaat QR code. Barangkali dari kalian sudah punya gambaran proyek yang akan kita kerjakan ini. Ayo, angkat tangan yang dari kalian ini bisa menemukan salah satu manfaat atau penggunaan QR code di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Silakan, manfaat dari adanya QR code ini. Silakan angkat tangan yang kira-kira sudah punya gambaran, punya angan-angan, saya pernah menemukan ini Pak. Silakan angkat tangan, coba. Angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan Bilkis. Berbagi kontak di WA ya? Di WA Pak. Di WA itu ya? Ya. Oke, masuk. Terus kedua? Sama berbagi wifi. Berbagi wifi. Biasanya kalau kita pakai wifi itu kan harus masukkan apa? Hotspot. Sandi. Kelamaan nggak? Kelamaan.
Coba kalau tinggal klik pakai QR code, bermanfaat nggak? Manfaat. Mempercepat nggak? Percepat. Berarti sesuai dengan namanya, QR code, Quick Response Code. Paham ya? Paham. Oke, barangkali ada yang menemukan lagi. Ayo, tadi ada berbagi kontak, berbagi WiFi. Ada lagi, silakan. Saya Pak, Oke, silakan. e-card sama email. E-card sama Email. email. Maksudnya membuat e-kartu gitu. Ya, membuat e-kartu. Misalkan ada orang tanya kita ya. Maksudnya gitu ya. Ada orang tanya kita, saya boleh minta nama kamu, boleh minta nomor kamu, tinggal diberikan apa? QR code. Atau email kita, boleh minta emailnya, ngetik, kelamaan nggak? Kelamaan, tinggal kirim QR code, scan, seret, ini alamat email saya. Jadi membuat suatu kartu digital. Jadi misalkan kalian membuat suatu identitas, nama saya, tanggal lahir saya, alamat saya, golongan darah saya. Jadi seperti eKTP tapi dalam bentuk apa? QR code. Jadi kalau ada orang yang bertanya, siapa namamu? Silahkan scan pakai HP ini. Nah, enak ya? Langsung muncul nanti biodata saya. E-card itu ya, kartu digital. Enak kan? Nah, ini pengenalan dulu. Nanti insya Allah besok kita akan praktek untuk membuat seperti itu. Barangkali ada lagi yang tahu QR code itu biasanya untuk apa? Silakan. Saya, Penggunaan QR code. Oke. Alamat. Alamat. Ye. Contohnya bagaimana? Membuat suatu maps gitu ya, seperti di pernikahan itu. Ye. Di undangan, Pak. Undangan pernikahan itu. Ye. Oh ya. Scan. Terus Pembayaran, Pak. Pembayaran Pembayaran. yang bentuknya kayak kalau nggak bawa uang tunai gitu ya. Ye. Di klik gitu, tinggal apa? Tinggal scan, Pak. Langsung masuk gitu ya. QRIS gitu ya. Ye. QRIS. Jadi untuk payment pembayaran. Ada lagi? Ada Silakan. kayaknya, Pak, bentar, Pak. Situs web, Pak. Situs web ya. Ye. Seperti situs webnya madrasah misalkan. Ye. Kebetulan kan di madrasah kita belum ada. Di PTSP itu kan belum ada. Berarti seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, jadi seperti tadi, misalkan kita mau mencari informasi kelas atau pohon ya, atau pohon, itu kan bisa di apa namanya, ditempelkan QR code tentang pohon itu. Paham ya? Paham. Oke. Mungkin akan saya mainkan sebuah video untuk pengenalan QR code. Mungkin bisa kalian lihat nanti QR code itu sekilas tentang apa. Silakan video pendek ini dilihat. Nih, di produk-produk itu banyak. Nah, quick response kode. Ini ya, seperti yang disebutkan teman kalian tadi ya, alamat email, nama, data, situs web, foto, video, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, mungkin kali ini perkenalannya,
mohon sekarang saya mau menunjukkan salah satu manfaat berbagi kontak tadi, mohon dipraktekkan ya. Ya mohon dipraktekkan. Yang pertama kontak tadi ya, berbagi kontak tadi, silakan kalian praktekkan. Silakan untuk kita mengenalkan tentang QR code ini. Yang pertama tadi tentang berbagi kontak. Buka WhatsApp kalian itu ya. Klik yang titik 3 atas kanan pengaturan. Klik 3 atas kanan pengaturan. Ya, silakan diklik pengaturan. Di samping foto profil kalian itu ada QR code. Ya, silakan kalian saling membagi kontak. Misalkan kalian ini belum punya kontak dengan temannya. Terus WA. Silakan. Terus Ya ini. setelan. Satunya memindai, Terus satunya ini menekan ini apa itu barcode. memberikan ini ya. Jadi langsung Kamu nanti akan muncul ke nomornya atau kontaknya. Ini sudah bisa semuanya? sudah bisa deh. Sudah bisa ya. Ini. Kamu minta nomorku Ya, ya? ini. Oke. Ayo Bil, Habil. Dari dekat. Bisa. Digoyang-goyang nggak? Coba kodenya diperlihatkan di sini kodenya. Mana ini? Ya, silakan. Ini yang ini mau dimintai kodenya, mau dimintai kontaknya ini, silakan. Oke. Nah, gini kan? Enak. Jadi kalian tidak perlu menulis nomor gitu ya, terlalu ribet juga, tinggal langsung seperti itu. Yaitu salah satu manfaat QR code. Jadi sesuai namanya ya, quick response code untuk mempercepat. Oke. Kalau sudah, mungkin pertemuan kita pada pengenalan proyek berrekayasa dan berteknologi ini kita cukupkan sekian. Besok akan kita lanjutkan lagi untuk membuat suatu proyek ya. Barangkali sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Oke. Untuk selanjutnya saya mau tanya dulu. Materi hari ini proyek P5-nya bisa dipahami? Bisa. Mudah ya? Mudah. Generasi Z itu bisa. Mudah. Seperti ini tuh sangat mudah ya. Oke. Untuk selanjutnya marilah kita tutup pengenalan proyek P5 ini. Pertemuan yang pertama ini kita tutup dengan berdoa wal asri bersama. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassirli fi umuri wa la tu'assirli ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian di proyek pertama T5 kita ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan buat satu proyek untuk digitalisasi madrasah. Siap ya? Siap. Siap. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.